Oke, baik. Untuk persiapan selanjutnya, kepada Mas Andi Primareta, untuk bisa persiapan, nanti di pukul 20.05 kita bisa langsung mulai ya, Mas Andi ya. Oke, Oke, siap. Terima, sekali lagi terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada webinar malam ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa belajar bareng ya sama Mas Andi, bisa dapat ilmu dan pengalaman beliau. Nanti untuk webinar ini kita kurang lebih 30 sampai 35 menit materinya, selebihnya kita nanti ada sesi tanya jawab. Insya Allah di jam 9 sudah rangkum semua. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman jangan lupa isi absensinya ya, biar dapat hadiahnya. Oke, terima kasih. Kita udah bisa mulai. Kepada Mas Andi Primareta selaku pemateri pada webinar malam ini, silakan untuk bisa dimulai. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat menikmati ilmunya. Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak Mas Habil dan tim Amandemi ya yang sudah memfasilitasi eh, atas terjadinya webinar malam ini. Alhamdulillah sangat bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya yang telah melancarkan segala urusan. Insya Allah malam ini uh, kita berdoa agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membantu teman-teman ya banyak hal tidak hanya dalam karir tapi juga di dalam kehidupan. Senang sekali nih banyak nama-nama familiar, ada keluarga saya di sini, ada teman-teman juga gitu ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya ya. Tentunya tidak mudah meluangkan waktu di tengah kesibukan teman-teman gitu ya. Apalagi besok mau liburan gitu ya. Tapi Masya Allah teman-teman, alhamdulillah atas taufik dari Allah diberikan digerakkan hatinya untuk kita bisa belajar bareng nih, Insya Allah belajar tentang digital media. Saya coba share dulu sebentar. Baik, materi saya malam ini adalah tentang bagaimana sih ya kita punya pemahaman umum tentang menguasai digital media gitu ya. Tentunya digital di sini dalam konteks anak komunikasi nih, makanya clear nggak cuma mastering digital technology tapi di sini mastering digital media. Sedikit sebelum memulai background akademik saya full anak komunikasi S1 S2 alhamdulillah di LSPR. Kemudian beberapa pengalaman kerja saya di dunia digital agency, dari agency side, dari media side juga pernah, juga dari corporate side juga pernah gitu ya, alhamdulillah. Jadi punya insya Allah punya Allah kasih kesempatan untuk bisa melihat secara 360 lah seperti apa sih dunia komunikasi gitu ya di dalam industri, dari segi tadi kalau saya jadi brand seperti apa, kalau saya jadi pihak media seperti apa, dan juga kalau jadi agency juga seperti apa gitu ya. Ini macam-macam ya, kurang lebih seperti itu. Dan saat ini sedang mencoba membangun karir solopreneur yang saya beri nama Build to Grow Project ya. Nah, Build to Grow Project ini adalah gambaran dari passion saya untuk bagaimana menumbuhkan bisnis gitu ya. Bagaimana sih strategi growing yang benar, scale up yang benar gitu loh. Nah, di sini ada 3 tema besar ya. Yang pertama, ujung-ujungnya ketika kita mau menguatkan bisnis dan mungkin apapun ya, itu penting untuk kita menguatkan akarnya dulu. Akarnya di sini maksudnya adalah core-nya ya. Karena banyak orang-orang yang tidak terlalu paham sebenarnya mereka tuh punya core asset, punya kekuatan intinya apa gitu loh. Nah, memang ini butuh waktu ya. Saya pun akhirnya mencoba menemukan core ini pun juga tidak apa namanya, tidak sebentar ya. Itu satu ya, growing the core. Kemudian yang kedua, yang saya sebut sebagai anti fragile organization.
kita melihat bahwa trennya teman-teman, organisasi itu umurnya makin pendek ya. Jadi ibaratnya organisasi ini di tahun-tahun sekarang tuh menemui ajalnya dengan cepat. Bayangkan yang tadinya rata-rata organisasi itu bisa survive dalam waktu umur 65 tahun, sekarang tidak lebih dari 18 tahun. Ya, saya pun mendapatkan pengalaman lah bagaimana jatuh bangunnya organisasi ketika organisasi itu menjadi sangat hebat gitu ya. Nggak cuma satu, ada 2 sampai 3 kalau teman-teman lihat dari brand saya tadi ya, itu yang sudah tidak ada lagi namanya gitu loh. Ini penting bahwa ternyata menjadi sebuah organisasi yang hebat itu tidak bicara tentang kuat-kuatan tapi yang paling bertahan lama gitu ya, maksudnya tidak hebat-hebatan tapi yang paling kuat bisa bertahan lama. Maka itu saya penting sekali bahwa area di dalam Build to Grow ini adalah tentang organisasi yang resilient. Nah, kemudian yang terakhir next gen marketing communication ya. Ini bisa dibilang original saya gitu ya. Di mana saya melihat pekerjaan Markom ini sepanjang saya berkarir memiliki perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, dan ini juga salah satu tema ya yang nanti mau saya sampaikan ya. Ya, saya alhamdulillah sudah menyelesaikan kelas Integrated Marketing Communication di 2 bulan belakang kemarin, karena kemarin ada libur Lebaran ya, seharusnya bisa selesai dalam 1 bulan. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau tahu tentang Integrated Marketing Communication, nanti Abil akan cerita bagaimana bisa mendapatkan akses ke dalam materi dan juga video yang saya sudah pernah lakukan bersama kelas sebelumnya ya. Dan materi webinar kali ini adalah semacam pemanasan untuk masuk ke area yang kedua, yaitu digital media ecosystem. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya. Kenapa sih sampai harus 3 level? Karena memang teman-teman areanya sangat luas ya. Bagaimana yang pertama di Integrated Marketing Communication saya banyak cerita tentang basic-basic teori komunikasi, basic-basic bagaimana strategi promosi, branding gitu ya, advertising dan sebagainya itu di Integrated Marketing Communication, di mana digital media ecosystem akan lebih terfokus ke di dunia digital. Jadi kalau IMC itu ada ngomongin tradisional juga, tapi kalau digital media ecosystem itu akan sangat-sangat fokus ke digital. Nah, bagaimana dengan digital transformation journey ya? Wah, ini untuk paling ideal nih. Bagaimana bisa jadi ya organisasi atau personal itu sangat-sangat menggunakan teknologi digital untuk membantu bisnis atau pekerjaannya. Ya, ini juga still ongoing nih, saya lagi buatin digital transformation journey ini. Begitu teman-teman, semoga bisa menangkap nih Markom level. Nah, lebih detail tentang silabus atau kurikulum dari digital media ecosystem seperti ini. Jadi ada 8 sesi, sama dengan di Integrated Marketing Communication. Ya. Ini adalah bahasan-bahasan yang akan kita pelajari bersama nih di 8 pertemuan. Ya, Insya Allah ini saya coba rangkum, saya coba benar-benar intisarikan apa sih ketika bicara tentang dunia digital marketing ya. Itu kayak gimana gitu ya, apa aja yang dianggap penting gitu ya. Nah, makanya ini penting juga teman-teman mengikuti yang sebelumnya sebenarnya, ini karena sesuatu yang nyambung ya. Tapi kalau misalnya merasa bahwa sudah mendapatkan basicnya, sangat-sangat oke untuk bisa langsung jump in ke yang di silabus ini, digital media ecosystem. Begitu teman-teman untuk pembukaannya ya. Kenapa sih akhirnya namanya digital media ecosystem itu dari rangkaian next gen marketing communication. Nah, bicara soal dunia digital, tentu kita tidak lepas dari bagaimana perkembangan teknologi komputer ya. Bagaimana PC sudah mulai digunakan itu di tahun 70-an, makanya disebut digital first ya. Jadi orang-orang udah tidak lagi manual, mereka sudah mendigitisasi ya proses kerjanya dan akhirnya masuk ke dalam sistem yang kita sebut dengan digitalisasi. Nanti ada lebih panjangnya lagi lah kalau untuk ini. Nah, tahun 1990-an mulai booming lah internet ya, mulai warnet dan sebagainya. Nah, ini perusahaan sudah tidak lagi menggunakan digital secara offline atau menggunakan komputer untuk bisnis prosesnya, tapi juga
sudah berlomba-lomba punya website, punya presence di internet. Makanya project buat website itu sangat happening lah ketika di era-era sekarang ya. Jadi nggak keren lah kalau belum tidak bisa ditemukan di digital. Nah, berkembang ya ketika sudah ada web 1.0, web 2.0, ada social media dan sebagainya, masuk ke era tahun 2000-an ya. Di mana kita sudah sangat familiar dengan smartphone dan sudah ini mungkin satu tahapan di mana dunia internet sudah benar-benar menjadi keseharian. Kalau online first masih by warnet ya, sesekali ya ada kepentingan. Tapi kalau udah masuk mobile first itu udah di-embed lah di dalam hidup kita. Ya, jadi benar-benar dan ya website harus punya mobile app dan sebagainya sudah masuk di era sekarang. Nah, bagaimana dengan era terkini ya? Jadi tahun lalu di 2022 akhir itu kan ditutup dengan ramainya ChatGPT gitu. AI sudah ada di tahun 2000-an, kita sudah mengenal Siri, kita sudah mengenal chatbot dan sebagainya, tapi dengan adanya teknologi generative AI, nah sudahlah bentuk terupdate dari dunia teknologi saat ini adalah semua berlomba-lomba sebagai AI first. Nah, teknologi AI dianggap sebagai penemuan atau titik yang terpenting ya, tidak kalah ketika dulu ditemukannya mesin uap, ditemukannya komputer gitu ya, dan semua orang sudah berlomba-lomba menginvestasikan dananya di teknologi AI. Terakhir Nvidia yang jadi kaya banget ya, gara-gara semua orang mau investasi di Nvidia ya untuk perusahaan GPU gitu ya, grafis dan sebagainya, itu teknologi. Nah ini nggak main-main, memang begitu besar dana yang dipertaruhkan di dunia AI ini karena mereka merasa sangat yakin. Ini tentu menepis teknologi yang ramai sebelumnya kayak cryptocurrency, Bitcoin dan juga metaverse gitu ya. Ya mereka pun juga mungkin diinvestasi dengan baik, tapi pada kenyataannya ternyata yang digunakan oleh yang akhirnya ramai adalah teknologi AI. Nah, di dalam bukunya nih, Kaifuli ini, AI 2041, sebuah visi besar, 10 Vision for Our Future. Ini buku yang saya rekomendasikan ya untuk mau tahu di area mana aja sih AI itu berpengaruh. Nah, ada di buku ini. TED Talk beliau juga luar biasa, sangat menarik. Kalau ngomongin AI paling enak kayaknya beliau nih menjelaskannya dengan beliau itu orang teknologi, orang Apple, dulunya kerja di Apple, tapi sangat-sangat mampu menjelaskan teknologi AI dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari 10 area yang akan AI rubah, yang paling mungkin bisa dan relevan dengan obrolan saat ini sebagai profesional ya, masalah employment ya. Ini yang digadang-gadang akan mengguncang dunia kerja. Nah, Yuval Noah Harari ini yang sebelum ChatGPT rame jauh ya, 5 tahun sebelumnya 2017 sudah mengeluarkan istilah the rise of the useless class. Ini kan serem banget ya. Jadi akan muncul golongan masyarakat yang nggak berguna gitu ya. Ya, sebagaimana kata-kata di sini industrialisasi membuat working class, pekerja buruh ya, kerja dan sebagainya, di AI menciptakan unworking class. Nah, masalah utamanya adalah bagaimana bukan menciptakan pekerjaan lagi nih. Karena gimana semua pekerjaan sudah dipakai sama AI, sudah bisa dikerjakan oleh AI. Tapi bagaimana sih caranya manusia itu bisa bekerja lebih baik dibandingkan si AI tersebut, atau di sini sebutnya algoritma gitu ya. Nah, ini tantangan besar nih teman-teman, karena ini ini sama persis mungkin dengan climate change ya. Dicuekin tapi makin terasa ya. Ini
hal-hal lain, masalah besar di apa ya, di dunia ini selain climate change adalah bagaimana menerima teknologi ini ya, mengadopsi teknologi ini supaya nanti manusia tetap punya andil lah. Saya punya bukunya nih, What to Do When Machine do Everything ya. Nah, ini kan menggelitik banget ya, manusia ngapain lagi nih ya. Ternyata secara data pun sebentar. Kita lihat data di sini ya. Dari data ketenagakerjaan bahwa sedikit tenaga kerja yang punya skill tinggi gitu, dan salah satu yang dari paper ini juga penyebab tenaga kerja tidak mampu berkompetisi adalah karena kecanggihan teknologi, karena teknologi berlari terlalu cepat dibandingkan kemampuan manusia ya. Makanya memang sangat-sangat penting bahwa revolusi pendidikan itu harus sangat-sangat berubah, karena ya gimana teknologi ngebut gitu ya. Nah, makanya di sini menarik ya kata orang di sini ya. AI will not replace you, a person using AI will. Artinya seseorang yang menggunakan apapun itu, AI di sini kebetulan case-nya, seseorang yang menggunakan, yang mampu memanfaatkan teknologi, saya insya Allah bisa tetap mengikuti keadaan saat ini. Ya, jadi merujuk ya, ujung-ujungnya sama dengan apa yang teman-teman Amandemi lakukan ya, ada belajarin UX lah ya kan, ngajarin programming, coding, semuanya sama kok. Semuanya bermuara ke digital skills ya. Dan mungkin ya banyak lah teman-teman sudah paham, sudah banyak sekali institusi seperti Amandemi ini ya, tapi tetap saja kemampuan serapan dan sebagainya pun masih tetap challenging dibandingkan dengan kecepatan kebutuhannya. Nah, karena saya di dunia komunikasi, saya akan melihat pemanfaatan digital, lebih konteksnya digital media, apa sih yang perlu dipelajari, teman-teman? Ya, jadi ada dua nih, saya temukan nih teman-teman, insya Allah nih. Hal yang teman-teman mungkin harus akhirnya benar-benar setelah dari kursus singkat ini mulai mengevaluasi seberapa kuat kita memiliki dua knowledge ini ya, antara literasi dan juga profisiensi. Ini bahasa Inggrisnya dari apa tadi ya, melek ya, literasi dan juga handal profisiensi. Jadi beda ternyata, jago digital itu dibagi dua, jago melek atau jago profisien. Kita mulai dari digital media literasi ya, ini masalah literasi melek. Nah teman-teman kalau lihat meme ini gimana nih, kalau sekilas nih kayaknya mau di-share aja nih, ternyata Abraham Lincoln ngomong kayak begini nih, bener nggak kira-kira nih? Ya, don't believe everything you read on the internet, because there's a picture with the quote next to it gitu. Ini kan contoh bagaimana kita bicara di dunia digital, di mana konten itu diproduksi sangat banyak setiap harinya, kemampuan kita untuk benar-benar berpikir kritis tentang konten itu jauh-jauh sangat menurun ya. Kita dengan sangat mudahnya memforward sebuah berita yang belum tentu benar, kita sangat mudahnya tergoda untuk mengklik berita yang sangat clickbait. Nah itu kan bukti ya bahwa ada yang perlu dibekali ya dari kita semua, bagaimana sih kita melihat, kita menggunakan media ini tidak boleh bahasa mudahnya polos-polos banget ya, harus dibekali kemampuan berpikir kritis ya. Nah ini sebenarnya ini ilmu yang dari media tradisional ya. Media literasi ini kan tidak hanya digital, tapi semakin dibutuhkan di era digital. Mungkin bisa jadi dulu di media tradisional nggak terlalu butuh banget, karena konten keluar dari media yang insya Allah sudah terpercaya ya. Dulu ya media berapa banyak sih, beberapa, tapi sekarang semua orang bisa buat jadi media, adanya ledakan sosial media. Makanya penting
ketika kita membaca sebuah konten, kita harus memahami siapa yang membuat teks ini, siapa yang membuat konten ini, media apa nih, oh medianya media ini, oh gitu ya. Bagaimana sih teks ini dibangun, bagaimana sih konten ini dibuat, bagaimana konten ini bisa dipahami berbeda antara si pembaca A dan si pembaca B, bagaimana nilai-nilai yang sedang disajikan, kenapa sih alasannya konten ini dibuat, ya, siapa sih yang nanti diuntungkan dan tidak diuntungkan. Nah ini kan hal-hal yang mungkin kita, oh ya juga ya, selama ini kita polos-polos aja ya baca berita, apapun ya, berita, konten sosial media teman-teman gitu ya. Sesimpel, sekarang kan lagi rame nih buat AI apa namanya, gambar ya, kayak DALL-E, Midjourney dan sebagainya. Saya suka sharing di WA status saya, dan saya senang buat apa namanya, konten-konten yang berbau di pegunungan dan sebagainya. Teman saya sih kita ketemu, wah dia enak ya liburan terus gitu ya. Itu kan saking nggak tahu bahwa saya sebenarnya lagi asik main sama AI. Itu contoh lah bagaimana uh, terlalu banyak tipu daya lah di dunia maya ini gitu ya, sampai akhirnya orang nggak makin terkecoh. Gitu teman-teman, semoga dari poin ini penting nih, saya pengen sekali ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman supaya kita ini apa ya, bisa lebih skeptis, lebih hati-hati membaca berita gitu ya. Nah ini ada guyonan di zaman dulu nih, ada di buku teks on the internet, nobody knows you are a dog. Nah ini walaupun akhirnya ada revisinya, tapi intinya seperti itu ya, bahwa kita tidak pernah tahu siapa-siapa saja orang di balik orang yang membuat konten tersebut ya. Apalagi sekarang lagi ramai juga lah masalah hacking ya kan, phishing dan sebagainya, social engineering, yaitu teknik-teknik hacking itu juga sama, masih nyambung ke sini. Ini penting bahwa jago menggunakan dunia digital itu jangan sampai jago makainya doang, tapi juga salah satunya adalah melek soal ini. Ini tambahan saja, framework yang nanti teman-teman share bisa baca lagi, ini bagus ya. Untuk lebih, bagaimana sih cara skeptis, kita cuma memahami kredibilitasnya. Ini siapa nih yang share nih, bener nggak nih, nama .com-nya apa ini, di apa namanya, dimirip-miripin aja gitu misalnya. Relevansi kontennya seperti apa, sama authority juga yang menulis siapa, akurasi pembuatan kontennya gimana, tujuannya apa. Ini hal-hal yang bisa dilatih tentunya untuk kita bisa lagi lebih, karena kita nggak tahu ya efek bagaimana kita ikut menyebarkan hoax dan sebagainya, itu kan mengerikan ya. Jadi daripada kita ikut dapat jariah dosanya, ada baiknya kita lebih detail lagi lah memahami bagaimana sebuah konten itu dibuat. Kontennya dipotong dan sebagainya itu kan udah common ya, udah tahun-tahun ya. Nah, Facebook pun juga berusaha untuk mengurangi lah berita-berita yang sangat clickbait ya, berita sensasional ya, dan di sini juga salah satu function di Facebook di mana kita harus membantu melaporkan ketika ada sebuah informasi palsu gitu ya, seperti itu. Nah Google punya tool sendiri nih teman-teman, namanya Google Check Tools, silakan di googling nanti, Google Fact Check Tools. Nah misalnya contoh nih, kemarin saya ingat ya, perasaan Brad Pitt pernah diisuin meninggal deh. Coba gampang aja gini, Brad Pitt die. Oh enggak, katanya false, bohong. Nah, ini salah satu tools penting nih untuk kalau apa-apa. Terlalu. Mungkin di Google sekarang masih rame, tapi pas diiniin, di fact check lebih detail lagi, langsung oh enggak, bohong. Begitu ya. Nah, jadi news, social media itu jelas hal-hal yang perlu hal-hal publik yang perlu dicermati. Kemudian teman-teman, lahirlah teknologi AI berbasis chat yang bisa secara gratis digunakan oleh siapapun ya, tanpa berbayar, gratis. 3 teknologi yang perlu, 3 teknologi chat yang publik yang bisa diakses yang perlu kita waspadai, yaitu ChatGPT yang memang pionirnya, Bing ya yang sebenarnya teknologi sama ChatGPT juga dari OpenAI. Yang terakhir adalah Google Bard ya, dari Google. Nah ini contoh nih,
saya coba tanya apakah hukum menyentuh yang bukan mahram setelah wudhu ya. Kalau kata ChatGPT, menyentuh yang bukan mahram jenis setelah melakukan wudhu tidak memiliki larangan langsung dalam Islam. Ya ini kan, nah, ini kenapa saya angkat ramenya 3. Saya mencoba memprediksi bahwa anggaplah di tahun-tahun berikutnya semua orang akan mulai menggunakan 3 teknologi ini layaknya search engine gitu. Maka ini saya coba antisipasi dulu ya, bahwa ini mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan yang kita harus berhati-hati, harus melek. Bagaimana dengan Bing ya, hasil dari Bing ya, dengan pertanyaan yang sama, kalau di sini dapat membatalkan, malah even lebih detail ini, ada juga referensinya, keren banget ya. Ini penting nih karena bisa jadi orang-orang udah mulai ini karena agak tergoda juga gitu ya. Ini perlu apa namanya, lembaga-lembaga agama juga perlu memberikan himbauan lah soal ini. Karena sekilas sangat-sangat cerdas, sangat-sangat mengikuti apa namanya, seperti yang aslinya. Bart juga, Bart juga salah satu yang bagus sih, sampai dikasih apa namanya, hadisnya ya. Mungkin karena punya teknologi indeks Google Internet langsung juga, jadi punya relevansi yang luar biasa. Nah ini teman-teman nggak tahu nih, apakah oh ya juga ya kalau dipikir-pikir ya kan, selama ini cuma ChatGPT, tapi sebenarnya ada Bing yang bisa diakses sama publik, dan juga Bard yang tentunya kita perlu berhati-hati. Bagaimana sih hal-hal yang mungkin belum apa namanya sesuai gitu loh. Nah, jadi selain news, selain sosial media, ternyata satu lagi nih. Kalau search engine kan itu cuman hub ya. Jadi misalnya kalaupun ada berita salah, kita tahu sumber dari mana. Kalau ini kan sudah di summary, yang seolah-olah kita udah dapat instant answer, udah dapat jawaban instan. Oke, itu di update atau ilmu ya, pemahaman tentang digital literasi ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita lebih skeptis, lebih kritis terhadap output, terhadap konten apapun yang berada di sosial media, agar kita tidak terjebak pada berita yang salah, pemahaman yang salah ya, dan juga ikut menyebarkannya. Kita lanjut ke digital media proficiency. Bagaimana kita secara handal menggunakan digital media. Ya. Ini saya ambil nih dari konten internet ya, kurang lebih seperti ini ya. Menguasai software, menguasai aplikasi, dan ini benar-benar teknis teknologi. Tapi tentunya kalau kita bicara teknologi digital, wah banyak sekali gitu ya. Tapi apa sih yang paling penting saat ini untuk para profesional atau khususnya orang-orang yang berkecimpung di dunia media dan digital? Kita bahas satu-satu. Nah, pertama adalah Office ya, productivity tools. Di Google ya udah familiar lah, ada Google Docs ya, ada Google Drive. Kita menggunakan WhatsApp dan Telegram. Even saya pun Telegram nggak terlalu menguasai loh. Ada macam-macam ini dan sebagainya. Microsoft 365 juga macam-macam. Dengan sekarang udah ada teknologi Copilot-nya. Bagaimana dengan Slack, bagaimana dengan kolaboratif tool seperti Slack, Asana, Notion. Ini kan software-software yang anak muda saat ini udah familiar gitu. Nah, kita sendiri sudah sejauh apa nih familiar dengan teknologi-teknologi ini? Ini basic nih memang nih. Berkembang dari yang cuman dulu mungkin Office antara Word, Excel sama PowerPoint, sekarang loh kok banyak banget ininya ya. Karena sekarang udah mampu produktivitas itu kan artinya dengan waktu sesingkat mungkin mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak mungkin. Nah, dengan tujuan seperti itu tentunya tidak bisa menggunakan tools yang 3 tadi, Office, Excel, sama PowerPoint, tapi ternyata menggunakan tools sebanyak ini. Berapa banyak yang familiar dengan tools-tools baru ini. Kemudian bicara soal digital media tidak lepas dari posisi kita sebagai webmaster ya. Sebagai pengguna digital itu kayaknya kurang afdol kalau nggak familiar sama CMS yang satu ini nih, WordPress. Ada banyak, nggak cuma WordPress ya.
ada jumlah dan sebagainya, sudah banyak. Nah, tapi rasa-rasanya yang paling basic tuh main WordPress, karena WordPress sendiri yang saya pakai di era 2010 awal-awal karir saya digital hingga saat ini juga wow, banyak banget perubahannya ya. Bisa ada Elementor apa macam-macam lah, plugin-pluginnya dan sebagainya. Aduh, ngomongin ekosistem WordPress aja udah pusing. Memang banyak banget ini nih digital yang perlu dipelajari kalau tanpa ini. Tapi tentu nanti akan menyesuaikan dengan spesialisasi dari teman-teman. Google Analytics ya. Jadi webmaster, tahu posting konten, tahu juga gimana cara ngukurnya. Google Analytics mau ada Google NGA 4 ya, yang bentuknya jauh berbeda dengan yang web analytics sebelumnya ya. Ini terinfluence dengan produk analitik yang lagi rame saat ini ya. Jadi kayak berpikirnya tuh kayak startup banget kalau ngeliatin GA saat ini. Nah, seberapa jauh juga kita familiar dengan Google Analytics. Buat konten udah ada Canva sekarang. Ya, nggak harus core tadi misalnya Photoshop AI, ada apa namanya After Effects tadi dan sebagainya. Nah, sejauh apa juga kita bisa menggunakan Canva ini untuk buat konten. Social media ya. Mungkin ini yang paling mudah ya kali ya, karena digunakan sama teman-teman setiap hari ya. Nah, kalau ada yang mau jadi content creator atau untuk menggunakan personal gitu ya, dan jumlahnya ada banyak. Seberapa kita mampu mengoperasikan sosial media yang jumlahnya juga banyak. Kemudian bagaimana dengan placing iklan? Placing iklan itu teman-teman intinya ada di dua pemain besar, Google Ads sama Facebook Ads. Google Ads itu mengcover dari SEM, Search Engine Marketing, Google Display Network, dan juga YouTube Advertising. Tiga itu ya umumnya, walaupun nanti ada mobile macam-macam itu turunannya lah. Itu juga dari Google ada 3. Di Facebook Ads atau Meta Ads ada 2 tentunya, ada Facebook dan juga ada Instagram. Di sini pun mesti paham apa namanya, apa itu PPC, CPA, CPM ya kan, CTR, wah macam-macam di sini, conversion di sini dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak jago, tapi kalau diajak ngobrol kita paham lah apa itu CPC, CPM, CPM misalnya. Ya, ini udah common nih. Ya, sampai akhirnya bisa menjadi sangat semakin kompleks dengan adanya programmatic dan sebagainya. Nah, bagaimana juga dengan mengelola influencer? Ada Getcraft, ada Allstar, ada apa lagi ya? Party Post. Wah, banyak banget teman-teman. Platform-platform bagaimana mengelola influencer aja juga banyak juga teman-teman. Ya, jadi nggak lagi manual zaman saya dulu di agency. Dicatat satu-satu di Excel gitu ya. Followernya berapa, habis itu udah nggak relevan lagi, sebulan kemudian follower udah banyak manual. Oh, sekarang udah enak. Otomatis mau cari influencer yang jumlah followernya sekian, yang suka ngomongin ini, yang engagement rate-nya sekian, keluar. Yang dengan budget sekian misalnya. Udah enak banget. Dulu saya manual DM-in para influencer gitu ya. Berapa rate card-nya, berapa ininya. Wah, udah enak, udah sudah dibantu. Oh iya, ada social buzz satu lagi juga pemain besar ya. Teman-teman bisa gunakan nih untuk influencer. Nanti di materi digital media system ada satu materi namanya influencer relation strategy, juga akan membahas lebih komprehensif seperti apa sih cara strategi yang paling menurut saya ya tentunya efektif dan efisien dalam menjangkau influencer untuk kebutuhan short term dan juga long term. Kemudian mungkin yang terakhir, search engine ya. Jadi search engine pun teman-teman juga punya analytics sendiri ya. Namanya untuk yang gratisan namanya Google Search Console. Di luar sana ada banyak macam-macam, ada SEMrush ya. Ada macam-macam, banyak sekali. Tapi ya tentunya kita start dari sesuatu yang gratisan aja dulu. Karena yang gratisan pun juga analitiknya, matriksnya itu juga kompleks banget teman-teman. Ya, setidak-tidaknya kalau teman-teman menggunakan ini, teman-teman punya pemahaman secara umum lah bagaimana sih
kalau kita bisa bicara sama SEO expert, SEO spesialis, kita nyambung gitu ya. Oh gitu ya, impresi tinggi ya. Oh kemarin rankingnya gimana? Kemarin masuk di halaman pertama, halaman kedua misalnya. Iya kemarin kegeser gara-gara ada update algoritma Google, gara-gara ada ini dan sebagainya, itu later on lah untuk lebih detailnya. Tapi ini salah satu upaya ikhtiar untuk lebih memahami lagi bagaimana sih pekerjaan digital itu gitu ya. Karena search jelas, search itu adalah pintu masuknya orang digital teman-teman. Jadi di seluruh dunia juga nomor satu orang pasti masuknya ke Google gitu ya dibandingkan yang lain. Nah yang terakhir adalah ini nih ya, bagaimana melakukan prompting dari generative AI kayak ChatGPT dan sebagainya. Ini butuh keahlian yang nggak mudah ya, karena banyak hal yang orang tidak mampu menggunakan ChatGPT dikarenakan merasa belum mengetahui kemampuan ChatGPT gitu. Tapi semua alat gitu ya akan sangat bisa bermanfaat ketika kita sudah sering menggunakannya ya, berlatih dan sebagainya gitu ya. Dan tadi ada ChatGPT, saya pun juga aduh capek juga kalau harus belajar BART juga ya kan, Bing juga, itu banyak banget mau tahu karakteristiknya gitu kan. Nah itu kan juga ada 3 ternyata tadi kita bahas ya, yang versi gratisan dulu, belum lagi yang versi image juga gitu ya, kayak bing.com/create, Midjourney, ya, Lexicon dan sebagainya gitu. Ini dunia yang sangat menarik teman-teman, begitu banyak, dan tentunya ujung-ujungnya kita akan, saya sifatnya ngejembrengin nih ya, ngejembrengin sesuatu yang juga sudah saya intisarikan. Jadi ada ini, tapi tentunya kembali kepada teman-teman, teknologi mana, digital media mana yang nanti harus teman-teman perdalami sesuai dengan pekerjaan dan juga kebutuhan di kehidupan sehari-hari. Gitu kira-kira teman-teman ya, Masya Allah jadinya ya kurang lebih pas 35 menit. Mas Abil ya, kita kasih kesempatan buat pertanyaan dan diskusi, ngobrol sama teman saya ya, stop share aja ya. Terima kasih ya. Oke, siap. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Andi atas ilmu dan pengalamannya yang udah dibagikan kepada kita semua. Oke, teman-teman, alhamdulillah mudah-mudahan itu sangat bisa jadiin modal untuk bisa bertanya pada malam ini. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan mungkin bisa raise hand atau via chat di kolom chat. Silakan, ada yang mau bertanya. Oke, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan, jangan lupa untuk teman-teman isi data absensi ya. Sudah kami kirimkan via chat linknya. Nah, nanti di situ ada setelah teman-teman isi datanya, akan kita proseskan untuk bisa mendapatkan e-sertifikat Aman Academy, lalu juga ada voucher kelas Aman Academy yang teman-teman nanti bisa pakai nih untuk kelasnya Mas Andi. Kelas berikutnya insya Allah nanti di tanggal 17 Juni 2023 untuk kelas digital media ekosistemnya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan kode voucher tersebut. Nah, khusus untuk malam ini yang ikut webinar juga nantinya akan dapat potongan harga khusus lagi. Nanti teman-teman bisa japri WhatsApp-nya Aman Academy ya. Nah, nanti ada potongan harga lagi di luar diskon yang sudah kita berikan untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar malam ini. Yuk, teman-teman silakan untuk bisa raise hand atau mungkin via chat. Ada yang mau bertanya? Masya Allah banyak teman-teman 165 saya di sini nih. Masya Allah. Mungkin ada hampir setengahnya. Masya Allah. Reuni ya dong ya? Semua. Reuni Mas. Iya, mini reuni. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Oh, silakan. Silakan mungkin bisa unmute untuk bisa bertanya langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pakai handphone istri Mas Andi. Ya, silakan Om. Insya Allah. Ilmu yang diberikan banyak belajar dari Mas Andi.
Kalau kami dulu nyebutnya Kapten Andi ya. Jelas suara saya? Halo? Jelas Om, lanjut. Oh, Masya Allah. Ini orang tua nanya ya, izin penasaran aja kalau dari riset-risetnya Kang Andi, di bidang komunikasi ya, beberapa ilmu-ilmu apa nih dengan adanya teknologi ini kan cukup menegangkan ya. Tapi ya pasti Allah akan memberikan keluasan ketika sesuatu itu seolah-olah menyempit gitu. Apa yang diperlukan untuk dipelajari oleh anak-anak yang katakanlah dalam 5 tahun ke depan mau memilih bidang untuk ditekuni ya, untuk menjadi praktisi di bidang komunikasi atau di bidang apa nanti namanya ya, semakin tercampur baur antara platform-platform komunikasi yang otomatis dan yang lain, dan apa ya, keahlian-keahlian dasar yang kayaknya harus dimiliki anak-anak yang di masa depan tuh akan berkiprah di komunikasi atau katakanlah marketing communications. Jazakumullah khairan atur nuhun atas sharingnya, dan semoga Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan yang mungkin nggak terlalu bermanfaat ini, tapi kalau Allah berikan manfaat mudah-mudahan saya kebagian pahalanya. Makasih. Insya Allah, Jazakallah sudah mau hadir dan juga berpartisipasi ya, senang sekali. Senior Ana ini ya, Om Nurman ini, Insya Allah. Oke, ya menarik ya, memang semua orang ini pertanyaan yang akhirnya dipertanyakan semua orang nggak pengen jadi yang tadi Nohara disebutkan ya, apa namanya istilahnya, the useless class ya, tentu kita semua nggak pengen. Nah, saya mengutip apa yang Jack Ma sampaikan sih dari semua yang saya pernah suka lihat ya. Carilah pekerjaan yang sangat manusia. Ya, jadi nggak heran ternyata salah satu yang keluar dari yang tadi Kai Fuli juga saya lihat itu mengurusi elderly, orang lansia malah. Itu salah satu gambarannya ya. Atau juga mengurusi anak-anak usia dini gitu ya. Itu kan pekerjaan yang gini loh, antara anak usia dini dan juga lansia itu kan nggak ada bedanya sebenarnya. Sama-sama membutuhkan touch of human ya, feeling ya. Itu kan dua keadaan di mana manusia itu apa istilahnya sangat fragile misalnya gitu ya, sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Itu kan tidak bisa dihadirkan oleh robot. Itu menarik, itu yang keluar ya, dari banyak banyak pekerjaan, benar-benar touch of human. Kemudian yang kedua yang mungkin gampang ditebak adalah masalah seni ya. Di sini ya jadi musisi ya, kalau ngomongin umum ya, musisi ya, penggambar dan sebagainya. Jadi kreativitas yang benar-benar unik lah, walaupun mungkin saat ini kalau kita di DALL-E, di Midjourney itu udah keren banget sih memang, tapi kan tetap manusia pun juga tetap punya taste lah untuk itu gitu. Jadi still on the progress, orang-orang pun juga akan menebak-nebak dan sangat ketakutan apakah benar-benar literally 90% atau mungkin mendekati 100% semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh robot. Nah, bagaimana dengan apa yang disisakan oleh kita? Ya tadi, pekerjaan kita akan terus mencari pekerjaan apa yang benar-benar manusia banget gitu ya, yang benar-benar sudah tidak bisa lagi dikopi oleh robot. Kurang lebih kayak gitu mungkin gambarannya, yang benar-benar human skill. Gitu, makasih. Makasih banyak ya. Ya, makasih. Masya Allah, bagus banget pertanyaan. Jazakallah khair atas pertanyaannya dan juga jawabannya. Semoga itu bisa menjadi jawaban ya. Ada lagi teman yang mau bertanya? Mungkin Ada saya pertanyaan dari di chat ya. ya. Oke, dari Kavano Alvano. Untuk teknis, apakah Mana Academy mengadakan pelatihan atau pendampingan dalam menjalankan organisasi? Masya Allah. Oke, mungkin Mas Andi izin jawab ya Mas ya. Ya, jadi ini teman-teman, kalau Amanah Academy sendiri, memang kalau secara legalitas kami dari PT Amanah Karya Indonesia
itu sudah terdaftar resmi secara legalitas untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan. Tapi memang secara pengalaman kami lebih banyak untuk di sisi korporasi, teman-teman. Jadi pelatihan dan pendampingan yang kami jalankan itu lebih banyak di sisi korporasi. Nah, Aman Academy ini kita hadirkan untuk memberikan solusi yang sifatnya non-korporasi, baik itu organisasi, pribadi, dan lain-lain yang berbentuk learning management system ataupun nanti beberapa event yang bisa dilakukan bersama. Nah, nanti selengkapnya teman-teman bisa cek di website kami atau di Instagram kami, detailnya ada di sana untuk bagaimana nantinya kita bisa berkolaborasi. Nah, tapi kalau untuk saat ini memang pelatihan atau pendampingan dalam menjalankan organisasi belum ada ya, kami belum ada, tapi memang nanti mudah-mudahan ke depannya lewat Mas Andi mungkin bisa dibantu nanti kita akan ada intensif pelatihan atau pendampingan dalam organisasi. Mudah-mudahan teman-teman mohon bantuannya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Panul. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi ke Mas Andi untuk di materi melek dan handal dalam menggunakan digital media saat ini. Atau mungkin mau tanya-tanya tentang webinar sebelumnya, tentang bagaimana internet IMC, ya internet marketing komunikasi, atau yang lebih detailnya DMI seperti apa. Mungkin teman-teman silakan bisa via kolom chat atau via RSN langsung bisa bertanya langsung. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain mempersiapkan pertanyaannya, jangan lupa ya teman-teman diingatkan lagi. Mujib. Oh, sudah ada. Oke, siap. Silakan dinyalakan mic-nya dan bisa langsung bertanya. Maaf, kurang terdengar Halo. suaranya. Tadi ada suara-suara kecil gitu. Silakan teman-teman. Ada yang mungkin sambil teman-teman yang lain persiapkan pertanyaannya, saya jadi pengen nanya Mas. Moderator itu. Silakan. Iya Mas, jadi gini. Kalau di kami kan Mas, PT Manakara Indonesia ini bergerak sebagai IT konsultan dan software house ya Mas. Kami beberapa kali juga dapat ngobrol beberapa klien yang memang secara korporasi itu mereka udah mulai khawatir Mas tentang AI ini. Jadi khawatirnya itu lebih kayak gini sih Mas. Artinya optimalisasi SDM ya Mas. Nah, ya oke, tadi mungkin optimalisasi SDM itu kan memang antara soft skill atau hard skill ini kan memang harus balance, dan mungkin apa istilahnya Mas, ada yang kecondongan di salah satu sisi ya Mas. Nah, rata-rata mereka yang korporasinya lebih banyak di operasional rutinitas ataupun yang non teknologi itu udah mulai banyak mengkhawatirkan apakah AI ini secepat itukah akan menggantikan posisi SDM yang ada saat ini. Nah, HR sendiri kalau di sisi kami kemarin ada obrolan yang nemu di LinkedIn juga, bahwasanya HR pun juga sekarang udah menggunakan AI untuk penilaian pribadi gitu kan. Nah, artinya kan human touch-nya ini kan terus ada ya Mas, tetap ya walaupun AI itu juga bisa membantu. Nah, bagaimana Mas kira-kira tanggapannya kalau dari sisi tadi ya korporasi, keluhannya dari korporasi. Ya, terima kasih Mas. Ya, dari data yang saya tangkap ya, yang paling kompak menyebutkan saat ini belum menggantikan, tapi setidaknya AI sudah bisa menyelesaikan pekerjaan itu hingga 50%. Masya Allah. Jadi setengah jalan itu udah ya gampang deh, kayak misalnya contoh ChatGPT yang paling gampang. Kita mau buat konten, kita mau buat pengumuman teks dan sebagainya. Kita mau buat draft dokumen NDA apapun itu kita minta aja ke Google ke ChatGPT, terus keluarlah draftnya gitu ya. Artinya kita tidak mulai dari nol. Itulah ungkapan dari 50% membantu pekerjaan, bahwa kita nggak usah brainstorm dulu, lihat-lihat di Google dulu referensinya, tapi udah dibuatin. Pas 50 namanya pekerjaan pasti masih kurang pas lah, kita perlu edit. Tapi itu tadi, jadi kecepatan menyelesaikan dalam sebuah pekerjaan itu sudah sampai titik yang bisa dibilang cukup ekstrim ya, 50%, di mana 50%-nya lagi manusia.
Ya, jadi kalau dibilang saat ini apakah sudah bisa menggantikan, belum. Secara konsensus lah, anggaplah itu 50% sudah selesai oleh mesin. Ya, saya pun juga melakukan banyak pelatihan dan sebagainya buat dokumen untuk semacam handbook buat student dan sebagainya, itu 50%-nya udah by ChatGPT semua. Di mana 50% saya edit bukan kayak gini kok, salah, nggak nyambung, karena pasti aja namanya AI ada delusional yang nggak nyambung, halusinasi dan sebagainya, itu sangat-sangat terjadi. Gitu. Jadi untuk saat ini masih dalam konteks belum menggantikan, tapi mengoptimalkan produktivitas. Untuk saat ini ya, walau alam nanti tahun-tahun berikutnya. Jadi insya Allah tahun ini kita masih aman nih teman-teman. Belum digantikan robot. Tapi lebih kepada si pembantu mempercepat 50%. Jadi ketika kita sudah selesai 50%, anggaplah misalnya dalam 1 hari hanya bisa mengerjakan 2 konten, berarti nanti bisa 4 misalnya. Kan seperti itu, jadi lebih produktif, lebih banyak lah. Kurang lebih gitu. Oke. Gitu, Masya Allah. Ini udah ada Masya beberapa Allah. juga nih, Masya Allah nih. Mana dulu nih. Masya Allah. Terima kasih Mas Andi jawabannya. Sangat Iya. mencerahkan. Oke, dari saya coba bacakan di kolom chat ya. Ada dari Yan Dafduk di Dukcapil SKA. Mohon perbandingan AI di ChatGPT, Bing, dan Bard, kelebihan kekurangannya seperti apa ya Pak? Gimana Mas Andi? Ya, terima kasih. Bing menggunakan teknologi ChatGPT OpenAI. Jadi mungkin referensinya sama. Tapi kalau Bard ini nih, justru memang gini, secara detail saya belum tahu secara perbedaan secara spesifik, karena memang belum ada secara spesifik waktu juga untuk membahas ini. Tapi tadi kembalinya satu, kurang lebih ChatGPT dan Bing akan sama karena menggunakan teknologi yang sama, yaitu OpenAI. Nah, kemudian Google Bard, Google seharusnya fenomena meledaknya ChatGPT dari OpenAI itu buat orang banyak-banyak bertanya. Karena Google, kalau kita bicara soal AI itu udah Google banget ya. Karena Google sudah punya namanya Google DeepMind. Udah menciptakan begitu banyak ya, apa yang ada di Gmail dan sebagainya itu juga udah AI, tapi memang AI versi ininya lah, belum generatifnya. Nah, kita memang sedang menunggu-nunggu nih seberapa jauh Google dengan bisa dibilang track record yang lebih matang dari OpenAI mampu bisa mengalahkan ChatGPT dan juga Bing. Terakhir di Google I.O. si Sundar Pichai itu juga bilang bahwa nantinya search yang kita pahami seperti ini, ChatGPT itu udah akan sangat terintegrasi dengan search engine. Jadi Google Bard itu akan nyambung ke teknologi search. Jadi orang akan search, di lain sisi akan diberi summary, tapi juga diberi pilihan mau lihat konten yang relevan yang mana. Jadi kalau ngomongin sekarang lebih ke situ, Pak Ian. Jadi sama-sama kita sedang menunggu sejauh apa Bard ini nanti juga akan diintegrasikan dengan search, sehingga nanti udah nggak ada perbedaan lagi antara pakai search engine Google biasa atau dengan Bard itu tadi. Mungkin itu yang bisa aku kasih pengayaan. Masya Allah. Semoga menjawab ya dari pertanyaannya. Oke Mas, kita lanjut di pertanyaan berikutnya dari Bagus Setiawan. Ya, Assalamualaikum Pak Andi, jazakallahu khair untuk kesempatan sharing materinya malam ini. Menyambung pertanyaan tadi, mungkin kalau dari saya lebih spesifik ingin bertanya, kira-kira untuk penguatan thinking skill, apa saja kira-kira yang perlu kita perdalam agar bisa survive di era AI first ini, terutama terhadap potensi bias dalam algoritma pada tools AI. Wah, menarik nih, betul. Biasnya itu Masya Allah ya. Silakan Mas. Ya, makasih Mas Bagus, makasih ikut webinar lagi. Pertama jelas wawasan yang luas itu penting ya, karena AI, generative AI bekerja pada yang namanya foundation model atau large language model (LLM). Artinya LLM itu dia punya banyak referensi lah, mudahnya seperti itu. Itu satu, punya banyak wawasan. Jangan mau kalah sama robot. Yang kedua, kebetulan saya lagi buat materi problem solving ya. Jadi materi problem solving ini, yang mana ketika kita mau search di chat kan itu juga problem solving ya.
Jadi kekuatan dari problem solving ini tidak akan kuat ketika kita tidak punya sebuah skill yang namanya critical thinking. Mirip sama yang literasi tadi. Ya. Jadi ada 3 domain sebenarnya, critical thinking, problem solving, sama decision making. Ini tiga keilmuan yang mirip-mirip nih, yang sama-sama semuanya itu berpatokan pada landasan cara berpikir kita yang lebih kuat lagi, logical, reasoning, ya kan? Karena kita tadi banyak bias dan sebagainya, clear ya. Jadi memang cognitive abilities manusia sekarang lagi di tes-tesnya banget. Saya pun juga, waduh, mau nggak mau nih harus belajar tadi, ya, problem solving, critical thinking. Silakan ntar googling dan sebagainya. Even critical thinking itu punya sebuah assessment test namanya Watson-Glasser, dan itu waduh benar-benar deh men-challenge bagaimana kita berpikir, bagaimana melihat asumsi benar atau tidak, berpikir induksi deduksi, inference, macam-macam. Saya pun juga sama belajar ini gara-gara turunan dari ini nih, gara-gara belajar AI ini, bahwa ternyata penting loh apa yang selama ini lawyer pelajari, detektif pelajari, karena itu kan ini ya, berpikir sintesa, menyambung satu dan yang lainnya. Saya kalau pakai ChatGPT, lagi mau pelajari sesuatu, tolong dong kasih tahu topik-topik apa aja yang related tentang critical thinking misalnya. Oh gitu ya, apalagi nih, terus dibanding-bandingin misalnya terus konsep dan sebagainya. Bisa juga tolong dong kasih saya tes saya pertanyaan mengenai pemahaman poin ini misalnya. Jadi gantian ChatGPT yang ngetrain kita gitu. Dan memang di dalam machine learning kayak AI, generative AI ini, satu kaidah yang orang lupa itu adalah human in the loop. Bagaimana andilnya manusia dalam mentrain si ChatGPT ini gitu. Jadi ChatGPT ini anggaplah anak lulusan kuliah perguruan tinggi udah langsung lulus udah langsung S3 gitu ya, tapi pengalamannya masih kurang. Nah, ya udah, kita ajaklah si orang yang pinter ini, yang S3 masih muda ini, untuk kita manfaatkan knowledge-nya. Makanya kalau saya cara menggunakan ChatGPT ini, saya nggak langsung di interface-nya, tapi saya akan masuk di Notepad atau di Word dulu, ceritain saya butuh gini, keadaannya gini lama gitu ya, kayak orang mau meeting gitu loh, udah mau nyiapin presentasi gitu, jadi udah mateng dulu. Nah, di situ wah udah enak, panjang banget, bisa berjam-jam ngobrol sama ChatGPT, brainstorming sama si mesin ini sendiri. Kayak gitu mungkin salah satu pendekatan yang mungkin Mas Bagus bisa lakukan ya. Jadi mulai berpikir bagaimana memberikan brief yang clear, itu juga ternyata nggak semua orang mudah, karena mungkin bisa jadi orang apa iya ngerti diajak ngobrol kayak begini gitu. Itu panjang, misalnya saya mau buat program ini, carikan dulu dong masalahnya. Oh gitu ya, dari semua masalah ini mana yang paling penting? Oh gitu ya, oh gitu, kira-kira solusinya apa nih, apa aja? Oh gitu, solusi yang terbaik apa? Oke, udah dibuatin solusi terbaiknya, tolong dong dibuatin action step-nya gimana, masing-masing kayak gimana. Oh gitu, tolong dong lebih detail lagi, saya harus ngapain lagi di dalam 30 hari, kayak gitu teman-teman. Pernah nggak nyangka kita bisa sepanjang itu nyuruh ada pembantu gitu ya, orang pinter yang membantu pekerjaan kita gitu, sampai berantai-rantai gitu. Panjang banget, saya pun kalau scrolling ChatGPT saya panjang banget ini, ngobrol kok panjang banget ini gitu. Nah ini menarik lah insya Allah. Gitu, mudah-mudahan. Oke, next kali, sudah jam 9. Iya, Pertanyaan terakhir. Masya Allah. Jazakallah atas jawabannya, Mas. Hmm. Online banget, Mas. Masya Allah, jadi kita ngobrol-ngobrol sama ChatGPT ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Ilham. Dampak negatif apa aja nih yang harus kita antisipasi dengan adanya perkembangan AI di ChatGPT? Silakan, Mas. Iya, banyak sih dari yang, makasih pertanyaan, dari yang sangat paranoid sampai yang paling mendekati adalah sebenarnya masalah hak cipta ya, masalah bagaimana perguruan tinggi sekarang semua orang juga plagiat, fake news, sesuatu yang pemalsuan, penipuan. Even AI pun sudah bisa, even ada kita lihat, ada, kalau lihat di YouTube itu ada satu orang yang reporter, presenter berita yang sudah mengcloning dirinya dengan AI gitu. Jadi dia gambar modelingnya dia, terus tinggal dikasih script aja udah dia yang kerja. Nah kita takut
banyak sekarang karena voice kita juga nanti digunakan misalnya, itu nanti orang akan telepon ke istri, orang tua, apa tapi menggunakan suara kita, tapi itu penipuan. Karena dia udah di-train suara kita nih misalnya. Oh, ini suaranya si Andi nih. Oh, kayak gini. Udah tinggal dipakai tuh. Nggak harus langsung teks, ada orang ngomong terus langsung di auto convert jadi suara saya. Itu kan serem ya. Nah, mungkin bagian kriminal yang paling berat itu penipuan, yang paling ringan ya tadi masalah hak cipta dan sebagainya ya. Karena contoh yang image yang bisa di-generate sama tools kayak DALL-E, Midjourney itu kan machine learning yang belajar dari image yang sudah ada. Loh, ini kok image-nya mirip dari yang pernah saya buat gitu. Emang iya, itu kan machine learning belajar. Dikasih perintah buatlah bangunan modern ya, misalnya dengan ada kafe dan sebagainya ya, dia akan cari foto-foto yang bangunan modern itu seperti apa, kafe itu seperti apa, dikombinasikan dan sebagainya, kayak gitu sih. Itu yang masalah, makanya ada istilahnya ethical AI juga ya, di mana ChatGPT kita akan tidak menjawab bagaimana cara meracik bom. Nah, itu nggak akan dijawab. Jadi ada ethical juga. Jadi ya ini yang ditakutkan sih memang, bahwa ada orang-orang jahat menggunakan AI ini untuk ya tadi, untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu mungkin gambaran dampak negatifnya ya untuk saat ini yang saya pahami. Terima kasih pertanyaannya Mas Ilham. Baik, terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya dan juga Mas Andi atas jawabannya. Sudah Mas? Sudah kayaknya jam 9 ya. Oke, siap. Teman-teman malah mau istirahat juga. Oh, baik, oke. Siap. Mungkin terima kasih ya untuk semua teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi pada malam ini, sudah mendengarkan dengan baik dan bisa mencatat dari ilmu yang diberikan oleh Mas Andi dan juga atas pertanyaannya. Dan juga terima kasih atas untuk yang teman-teman sudah isi link absensinya. Nanti insya Allah hadiahnya akan diproseskan oleh tim Amanah Academy. Nah mungkin di kolom chat ada Mas Firlian. Oke Mas, mungkin nanti bisa japri ke beliau ya. Nanti mungkin ada pertanyaan selanjutnya karena Okay. mengingat waktu yang sudah masuk larut malam ini, jadi mungkin takutnya teman-teman mau istirahat. Nah nanti teman-teman apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa japri Mas Andi atau bisa kita teman di link-nya beliau, atau mungkin yang paling enak lagi ikut bootcamp-nya beliau nanti di tanggal 17 Juni insya Allah untuk kita buka bootcamp digital media ecosystem. Dan itu leveling seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andi. Jadi nanti teman-teman juga apabila belum pernah ikut yang di IMC-nya, untuk internet marketing komunikasinya, insya Allah nanti bisa dipelajari di online course-nya Amanah Academy. Teman-teman bisa daftar di website Amanah Academy, lalu nanti juga bisa membeli kelasnya Mas Andi di sana. Nah, nanti insya Allah kelas Mas Andi untuk IMC online course-nya akan kita posting di tanggal 5 Juni, insya Allah. Oke, demikian teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman apabila ada yang tidak berkenan untuk bisa open kamera nggak apa-apa, tapi selebihnya kalau ada yang bisa open kamera silakan, kita mau ada sesi foto bersama. Jadi untuk kenang-kenangan kita nanti. Oke, mohon ya dibantu. Nanti kita teman-teman mungkin bisa dibantu sebentar, beri waktu ya. Dimohon ya. Sebentar. Oke. Sambil menunggu teman-teman camp. Jadi sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk bisa ikut berbagai kegiatan kami. Insya Allah dengan Mas Andi kita rutin. Dan harapannya sempat kemarin ngobrol teman-teman, kita akan ada kelas offline atau seminar offline nantinya dengan Mas Andi. Semoga Allah mudahkan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol secara offline ya, nggak online lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sudah mulai teman-teman dan bisa on camp. Oke, sebentar ya kita ya. Oke, kita hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mantap. Insya Allah. Jazakumullah khair. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, terutama untuk Mas Andi sebagai pemateri kita. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkan ilmunya beliau dan bisa menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Jangan lupa nanti teman-teman aktif ya untuk di kegiatan-kegiatan berikutnya bersama Amanah Academy. Oke, mungkin saya izin pamit dari perwakilan tim Amanah Academy.
Makasih banyak teman-teman, selamat beristirahat. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Ya.